Oke, sekarang teman-teman Napit udah ada di Let's this. Ini adalah tikung paling terkenal di Surabaya, di Marmoyo. Dan ini sekarang Napit udah di Marmoyo. Let's go aja. Langsung kita goes. Mungkin ini dapatnya sampai Basra 20-25 kilo lah. Gitu. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dulu goesnya. Ini masih di Jalan Marmoyo ya. Mau menuju ke Jalan Ahmad Yani teman-teman. Oke, ini Napit sekarang. Ini speednya masih awal-awal aja, kita mulai biar badannya agak panas nih kan, ya kan. Kita mulai. Nah, Napit sendiri biasanya itu memang ngambil flyover Mayangkara ya teman-teman. Selain terkadang ada fotografer juga di atas. Alasan untuk nggak pilih yang bawah tuh karena lewat ada rel kereta, jadi cukup berbahaya nih untuk sepeda. Nah ini Napit tadi sebelum naik sudah down gear karena biar dapat momentum waktu naiknya. Jadi pas sampai atas tenaganya juga udah maksimal. Jadi nanti nggak perlu effort lebih lah di saat naiknya nanjaknya ini. Nah ini udah mulai sampai di atas. Udah mulai ngos-ngosan. Dan sekarang mulai menuju turunan, tapi ada yang mau nyalip nih sebentar lagi. Nah ini dia baru aja nyalip. RB-nya ini kalau nggak salah pakai S2 ya, Stratos. Ini kita nempel. Kita sekarang udah bungkuk nih, Napit nggak ngegoes ya sama sekali, nggak pedaling. Gitu nempel. Rencananya sih Napit pengen nempel sama RB ini ya, sampai balik ke Basra lagi nih. Cuman sayangnya menurut Napit dia ini kurang rata gitu goesnya. Jadi kayak goes enggak, jadi speednya itu kurang bagus nih menurut Napit. Jadi nggak enak kalau kita drafting orang yang kayak gini teman-teman, karena jalannya tuh nggak rata. Dan Napit sendiri seli teman-teman, jadi kalau untuk ngejar-ngejar itu bakalan cukup berat dibanding mereka yang effortnya lebih besar deh, dibanding mereka yang pakai ban-ban besar nih alias 700 ya, ban 700. For information, Napit juga pakai bannya 20 inch. Ini dia udah cukup ngicik sih sebenarnya depannya Napit si Stratos ini. Cuman nah ini nih dia tuh sering lepas-lepas pedaling kayak gitu. Itu buang momentum juga sih menurut Napit. Jadi selain buang momentum untuk dia, jadi kurang enak ya, dia goesnya juga cepet capek. Yang di belakang juga jadi nggak enak gitu teman-teman. Anggapannya kalau RC sebuah peletonnya bakalan kacau deh kalau kayak gini. Ini berdasarkan pengetahuan Napit ya. Jadi kalau kalian jadi RC itu harus rata. Nah ini setelah lampu merah, Napit lanjut lagi nempel sama dia. Mulai startnya juga menurut Napit ini cukup kenceng ya dia. Maksudnya dari pelan itu nggak ada naiknya, nggak step by step, jadi benar-benar langsung balik lagi ke ngejar ke speed awalnya dia, mungkin di range 39-40 lah. Jadi ya cukup, sebenarnya Napit untuk ngikut sih oke banget sih ini ngikutnya. Cuman yang buat nggak kuat ini dia goes enggaknya ini sih, jadi nggak enak gitu kalau di belakangnya speednya, jadi kita nggak rata teman-teman. Ini kita lihat dia cukup tinggi ya cadence-nya nih, kita bisa lihat. Sekarang Napit juga akhirnya mau nempel aja deh sama dia. Udah tertinggi
tinggal lumayan ketinggalan karena speednya nggak rata, bener-bener nggak rata sih ini orangnya. Sorry banget kalau kamu nonton, tapi emang nggak rata nih, jadi aku juga ngikutnya susah gitu teman-teman. Akhirnya Napit putuskan untuk ya kita lewatin aja lah ya. Nah kita juga pengen olahraga, cari keringat yang nyaman aja sih sebenarnya, yang lebih ke arah safety ya. Kalau nggak rata tuh juga di belakangnya juga kurang safety, kita juga jadi was-was sama RC atau di depannya kita kan gitu. Kemudian setelah Napit tinggalin si Stratos yang tadi, muncullah bapak-bapak pakai Ecosmo Z9 kalau nggak salah ya. Ini mungkin kalau Napit nggak salah mention ya, mungkin kalian yang tahu nih Ecosmo apa atau bapaknya sendiri nonton video ini bisa komen deh pakai Ecosmo Z berapa. Awalnya bapak ini enak banget sih sebenarnya ya, rata jalannya ya oke lah buat Sally, karena sama-sama Sally ya, jadi enak banget ngejarnya. Juga bapak ini depan ini pakai klit, jadi power transfernya ke sepeda tuh pasti bagus banget, dan rata juga sih ini orang goesnya ya. Ya overall oke. Enak juga gandol di belakang. Namun nih teman-teman, sayangnya tidak bertahan lama nih ratanya, jadi sempet turun-turun juga dia. Dan akhirnya Napit memutuskan untuk kepingin nyalip aja deh, biar Napit yang depanin gitu, RC-in, saling kenal gitu. Jadi kita sampai Basra bareng sih maunya. Cuman yang jadi problem nih teman-teman ya, saat Napit di samping, Napit mau kencengin, mau nyalip dia, nggak dikasih teman-teman. Jadi dia malah nyampingin Napit, bener-bener disampingin, seakan-akan Napit nggak bisa masuk ke depannya dia karena dia di samping Napit terus. Jadi Napit nambah, dia ikut nambah. Aduh, akhirnya daripada nggak beres-beres, mending kita yang di belakang aja. So abis ini Napit akhirnya mengalah untuk pindah ke belakang dia aja, karena emang kita nggak boleh egois ya, kita ngikut aja deh. Karena Napit ngikut, tapi lama-lama juga dia pindah-pindahnya itu kurang rapih ya, maksudnya langsung ngiring-ngiring gitu aja, ngelewatin speed trap. Akhirnya Napit putuskan sekarang untuk Napit di depan. Nah Napit ini masih belum sadar ya, ternyata bapak itu kewer juga akhirnya. Jadi Napit jalan aja deh rata di 38, 37, 36 segitu-segitu. Nah udah sampai di sini nih ya teman-teman. Ini sudah lewat Waru. Nah ini detik-detik dimana Napit nengok ke belakang dan akhirnya sadar ternyata bapaknya tuh udah kewer teman-teman. Entah kewer atau dia udah terbalik duluan teman-teman. Padahal Napit udah sempet beberapa kali tadi buka-buka jalan ya, maksudnya ngasih tanda ke belakang bahwa ayo ke kiri karena di depan ada lubang, nunjuk-nunjuk lubang. Ternyata udah nggak ada teman-teman. Nah ini sekarang Napit kita lanjut aja ya ke segmen Sprint Polda. Ini salah satu segmen yang paling terkenal nih teman-teman di kalangan pegoes pagi Surabaya. Di sini Napit rencana sih nggak mau nyoba ya untuk nge-sprint karena berat banget, tapi ternyata ada baiknya dicoba juga karena capek nih. Sekarang akhirnya Napit coba. Ya, dan top speednya sampai 45 teman-teman. Cukup banget ya. Ya maklum lah ya, emang bukan atlet gitu loh. Nah ini sekarang juga kita lanjut ke segmen berikutnya, itu di arah Mayangkara lagi teman-teman ya. Flyover ini Napit juga udah down gear karena untuk dapetin momentum naiknya tanpa off saddle, nyoba tanpa off saddle ya. Kebetulan sepeda Napit ini bunyi ya, ternyata
ternyata setelah pulangnya Napit tahu ternyata bunyinya itu ada di bagian sambungan besinya teman-teman, sambungan frame-nya itu loh, di bagian lipatannya itu kurang pelumas, jadi bunyi krik 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 gitu kalau di goes. Sekarang ini view-nya enak banget di atas nih, serius enak banget view-nya. Dan ini udah sampai pucuk, sekarang kita lanjut turun. Nah ini hampir banget tuh Napit jatuh karena lagi posisi tangan yang nunduk dan licin banget tuh handlebarnya. Nah sekarang kita on the way turun. Paling seru sih kalau turunan-turunan tuh karena nggak goes tapi speednya juga lumayan. Oke, kita langsung ambil kiri karena kita harus sadar diri kita ini sepeda. Dan kalau bisa jangan mengganggu orang lain deh gitu. Nah, di depan ini ada om yang pakai Giant. Ini enak banget. Beberapa kali Napit ngelup di Basra itu enak banget ngikut om yang satu ini. Dia pakai Giant, wheelsetnya di T-Swiss. Waduh, kalau di belakang tuh seneng banget deh denger bunyinya. Nah kita habis ini kita next aja, mulai coba drafting sama om yang satu ini ya. Nah ini kita ada di segmen apa ya namanya, lupa deh Napit. Pokoknya di segmen ini mulai ada yang gandol sama om yang pakai Giant itu tadi teman-teman. Nah uniknya yang gandol ini sepeda jenis mini track ya, tapi di repaint Dogma atau Pinarello ya, di repaint Dogma F10 deh kalau nggak salah. Nanti kalian bisa lihat waktu belokan ya, itu ini repaintnya. Nah itu kalian bisa lihat itu repaint Dogma F10 nih. Dan enaknya memang om yang pakai Giant ini rata banget nariknya, jadi kita yang di belakang tuh juga nggak ngos-ngosan, tenaganya juga enak deh pokoknya transfer powernya, karena memang kita nggak perlu ngejar-ngejar terus. Jadi rata deh pokoknya. Ini belum mulai ambil ratanya ya, dia mungkin masih mulai meningkat ke speed normal si om ini. Si Dogma S10 nya juga enak gitu teman-teman, dia goesnya rata, nggak yang lepas goes gitu ya, kelihatan banget yang orang biasa sepedahan sih. Untuk rata-rata sih biasa Nabi juga dapat segini lah kalau di Basra ini ya, 37, 36 ya, 30-an lah itu teman-teman. Oh ya, by the way ini adalah hari sebelum PPKM ya, jadi masih cukup ramai di jalan teman-teman. Emang paling asik itu kalau ngikut yang rata ya, ataupun kalau nggak rata dia naiknya tuh pelan-pelan teman, nggak nyentak gitu. Jadi kita yang di belakang yang lagi drafting tuh juga jadi senang gitu loh, nggak harus ngebuang effort lebih lagi nih untuk nempel lagi gitu ke barisan depan. Ini dia belokan favorit. Oke. Nah ini dia mini tracknya, cakep sih. Ini langsung up lagi ke speed normalnya si om yang pakai Giant di depan. Nah tapi sayangnya baterai GoPro ini udah mau habis, jadi bakalan keputus nih teman-teman sebentar lagi ya. Kalau kalian suka bisa klik like, atau kalian ada pertanyaan atau kalian mau bongkar-bongkar spek Sally yang Napit pakai, kalian bisa tulis komen di bawah. Thank you, jangan lupa subscribe.